Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya. Dan terhormat kepada Kepala Taman Budaya Yogyakarta Ibu Dr. Andani Purwiyati, yang kami hormati Kepala Seksi Bidang Dokumentasi dan Informasi Seni Budaya Ibu Diakwati Abdul SIPMDA, yang terhormat para narasumber dan juga moderator kita pada siang hari ini, serta kami ucapkan selamat kepada para peserta sarasihan seni budaya yang saya banggakan pada siang hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat serta hidayah bisa berkumpul di ruang sinar Taman Budaya Yogyakarta ini untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa dalam keadaan sehat walafiat, amin. Acara sarasihan pada siang hari ini mengangkat tema karawitan dan kehidupan yang merupakan program dari Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni Budaya. Sebelum memulai acara perkenalkan saya Ibu Idya Suti untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu doa, acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara keempat pemaparan singkat materi sarasihan, acara kelima pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan di akhir sesi akan ada foto bersama dan juga foto. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara ini pada siang hari ini, marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama agar acara sarasihan seni budaya dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, berdoa sama-sama. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang kami hormati, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa, marilah sejenak kita berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami persilakan pada seluruh hadirin untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Acara selanjutnya yaitu pemaparan singkat materi sarasihan yang akan disampaikan oleh Bapak Pardiman Joyonegoro. Bapak Pardiman Joyonegoro wakil Ketua Umum kami persilakan.
Ya, selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya dan kita awali dengan salam budaya. Lestari budaya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara Salesian Kalimantan hari ini. Nah, di sini sebenarnya kita akan mengembangkan Karawitan secara luas supaya tidak sempit. Karawitan sekarang sudah dalam posisinya itu sudah difasilitasi oleh pemerintah, bantuan gamelan sudah, kemudian pembinaan sudah. Nah, kemudian juga pengembangan lain, bahkan membuat gamelan dengan cara yang berbeda juga sudah. Nah, lalu sebenarnya masih ada peluang lagi Karawitan hubungannya dengan nilai kehidupan. Sementara kita masih sibuk seperti itu, kita dengar ceritanya Pak Harjo Susilo bahwa di Jepang telah mengembangkan gamelan itu untuk terapi kanker otak. Pak Rahayu Subangga memberi informasi ke saya bahwa di Norwegia gamelan dipakai untuk terapi para narapidana. Nah, ini sementara yang lain belajar Karawitan ternyata serius. Dan saking seriusnya kemudian mengembangkan sesuatu yang lebih bermanfaat, dan itu gamelan kita, itu Karawitan kita. Nah, tidak ada salahnya ketika hubungannya dengan generasi muda, hubungannya dengan kemasyarakatan itu bisa disampaikan. Nah, hari ini beberapa narasumber akan mengulik lebih dalam lagi Karawitan itu seperti apakah. Jauh sebelum kita mengalami demokrasi, Karawitan sudah demokrasi kecil. Ada pemimpinnya namanya Ganggang yang tapi khususnya menjadikan tempo. Ada Dunang dia mempunyai inisiatif lagu apa yang mau dibunyikan, kemudian sampai kebarengan di sini. Dan ada nilai positif yang lain, gamelan itu kalau ada yang satu salah, itu yang lain langsung menutupi semua kesalahan. Tapi yang penting ini berjalan dengan lancar. Nah, kemudian juga banyak hal yang lain. Barisan generasi muda seperti Sarong, kemudian para tersebut yang didapati oleh Gede, Gambang dan sebagainya, ini menjadi komunikasi yang menarik. Tahun biasanya ketika dengung itu berbunyi, maka Karawitan yang namanya Gender dan ini diam. Tapi kemudian ketika para tersebut berbicara, gantian yang ngomong itu diam juga. Ini sebuah komunikasi yang sangat harmoni dan suara yang dihasilkan sudah membuat kita. Definisinya adalah ketika orang lain mengatakan bahwa ini mengandung sebuah musika yang luar biasa, kita tahunya mulai ngantuk. Nah, mulai ngantuk itu sebabnya apa? Ya karena sudah bisa menembus dari beberapa saraf kita sehingga menjadi kendor, sehingga menjadi kita terasa dari di situ. Nah, begitu intinya apa? Seperti itu. Terima kasih para peserta yang hadir hari ini. Terima kasih untuk bisa hadir hari ini dan sebentar lagi kita akan sama-sama kita bisa saling bercerita. Ini dipanggil oleh para narasumber kita, ada Pak Muklas Hidayat, Pak Muradi, dan juga Bu Lestari Muslimatul. Hari ini kita akan ketemu dan kita menyampaikan kelebihan-kelebihan kita. Karena itu yang bisa saya sampaikan nanti disambung ketika kita awal diskusi. Dan mungkin bisa ini putarkan sebuah video.
kita akan menyanyi bersama. Tadi menyanyi Indonesia Raya, tapi sekarang kita bernyanyi juga. Ini karya maestro kita namanya Bung Narto Sabdo dengan ininya Santi Mulyo ya. Tapi jangan lagi. Ini salah satu misi dalam gamelan. Masih banyak lagi yang belum sempat kita pelajari dalam gamelan itu. Terima kasih dan selamat berselancar di zona adiluhur. Tenang saja semua. Matur nuwun kepada Bapak Pardiman Joyonegoro dan hadirin yang kami hormati. Tiba pada inti acara yang telah kita nantikan bersama, yaitu acara Sarasihan Seni Budaya yang akan menghadirkan para narasumber hebat yang telah banyak berkiprah di bidangnya. Saya mengundang dengan hormat para narasumber untuk menempati tempat yang telah disediakan di depan. Yang pertama yaitu Bapak Pardiman Joyonegoro. Yang selanjutnya ada Bapak Muklas Hidayat SSN, kemudian ada Bapak Nur Hadi BA. Dan berikutnya kami undang narasumber kita yang keempat, yaitu Ibu Dr. Sri Muslihatun MS. Dan tentu untuk menjalankan diskusi pada siang hari ini kami juga mengundang moderator kita kepada Bapak RM Agianto Hendrawan. Kami persilahkan untuk maju ke depan untuk mengambil jalannya Sarasihan. Kepada para narasumber dan juga moderator dengan hormat waktu dan tempat kami persilahkan.
Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan yang sangat luar biasa sekali bersama dengan beliau-beliau yang telah hadir dan juga tentu saja kehadiran Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Ini dalam siang hari ini saya kira ini menjadi betul-betul kesempatan kita, arahnya dari Mas Pardiman tadi untuk bersuara bersama. Nanti jadi Mas Pardiman bersuara bersama bagaimana kita bersama-sama melihat seni karawitan gamelan dalam posisinya sebagai seni dan budaya saat ini. Tentu saja dengan berbagai latar belakang kita semua dan beliau yang telah duduk di depan dia sebagai pemantik Pak Muradi, Mas Tabis dan Bu Sri Muslimatun untuk mengarah pada diskusi kita bersama tentang seni karawitan. Dan itu sebelumnya karena moderator itu tugasnya salah satu memperkenalkan narasumber. Padahal narasumbernya sudah pada berso semua, tapi supaya saya ketok nyambut gawe, yang akan memperkenalkan beliau-beliau yang telah ada di sini. Yang pertama tentu saja kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk Bapak Muradi. Kamu nggak mau untuk ngomong Kanjeng Projo Kusumo. Beliau seorang kreator komposisi karawitan tiba di masanya bersama dengan Padepokan Bagong Sudiarjo, seorang guru juga, seorang empu, abdi dalam, penulis buku yang sangat kreatif, sangat produktif tentang kebudayaan, luar biasa. Nopo malih jadi sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Muradi, untuk Pak Muradi. Kemudian juga tidak kalah hebatnya Pak Muklas Hidayat atau sering kita kenal dengan Mas Tabis. Tepuk tangan untuk Mas Tabis. Sama juga seorang kreator muda seni karawitan, guru di SMKI Yogyakarta dan juga banyak mendampingi, menginisiasi teman-teman komposer karawitan muda untuk berkarya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Tabis. Dan tentu saja ada beliau yang istimewa, melihat juga di sini. Selamat siang Ibu. Saya sampai bingung mau menyampaikan latar belakang beliau, karena eksekutif iya, pejabat eksekutif iya, pejabat legislatif iya, kemudian latar belakangnya adalah seorang bidan yang sangat profesi yang sangat luar biasa. Bu Sri Muslimatun ini pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Sleman dan sekarang beliau menjabat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau ini nanti tentu saja akan membawa seni karawitan ini bisa dibidani lagi, dibidani oleh Ibu, menghasilkan kebijakan-kebijakan, program-program yang tentu saja untuk dunia seni karawitan ke depan menjadi sebuah hal yang luar biasa lagi. Selamat datang Ibu Sugeng Rawus, terima kasih lenggahipun. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau semuanya. Dan satu lagi narasumber Mas Pardiman di sana nggak mau ikut duduk di sini karena orang komandan kursi. Nah, seperti ini. Mau ditambahin Mas kalau ada. Jadi, untuk yang pertama tentu saja supaya kita cek-cek Bu Sri Muslimatun mohon berkenan untuk menyampaikan paparan atau pemantik kepada kami semua yang ada di sini supaya nanti akan juga menjadi bahan diskusi kita bersama ke depan. Monggo Ibu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mugi-mugi kasugengan kawilujengan Solo Karajan tansah jiwa lan kasariro lemrap panjenengan kula sami. Ingkang dadi kekuatan Pak Bagaimana kalau mengamankan ya? Pemangku Gati BG, bapak-bapak narasumber yang luar biasa. Saya merasa paling tua sebelumnya yo. Mungkin kita sama-sama tua ya Pak. Daraan kelihatannya. Bapak Ibu, mungkin ini ada yang umurnya seanak-anak saya, bahkan mungkin ada yang secucu saya, yang betul dimuliakan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya. Hari ini saya diberi kesempatan untuk sowan panjenengan. Ini sesuatu yang luar biasa Pak. Ini yang harus saya syukuri saestu. Alhamdulillah di penghujung umur saya diberi kesempatan untuk ketemu panjenengan. Dulu waktu kecil itu saya Pak, kalau saya ingin nonton, saya rumahnya di desa Merapi. Kalau saya ingin nonton, kalau dulu kan ada itu namanya yang suka ke kampung-kampung bawa satu perangkat gamelan, ada presidennya, ada pengeramitnya gitu, nanti nginep di salah satu rumah penduduk gitu. Terus saya kadang-kadang juga pengen nonton wayang, nonton ketoprak gitu. Terus biasanya kalau ada apa namanya, ada perhilatan gitu, mantu gitu, biasanya kan nanggap wayang sedino soni dari pagi sampai sore, kemudian malam lagi gitu. Dan kemudian saya 11 bersaudara lah. Saya nomor 3 dari 11 bersaudara. Jadi adik-adik saya banyak. Kemudian ibu saya pasti akan karena kalau itu di perhelatan itu kemudian ada warung-warung begitu, warung tiban itu yang biasa nggak jualan jadi jualan. Nah kemudian ibu saya jualan sendiri komplit supaya anak-anaknya jajan di tempat ibu saya. Gitu. Itu sesuatu yang luar biasa, sangat membekas buat saya, sehingga andai kata begitu, saya kadang-kadang mengidolakan, kok saya laki-laki saya mau jadi Werkudara kayak gitu-gitu. Sehingga anak saya itu Pak, dari kecil belum sekolah itu dia sudah membaca, kan ada tuh komik-komik Mahabharata, Bharatayuddha, Ramayana itu, anak barep saya itu dia hafal dari A sampai Z, dia bisa baca, dan itu sebuah cita-cita buat saya. Dan saya bangga kepada anak saya yang dia kemudian mengerti karakter siapa, karakternya seperti apa, kemudian manusia itu harus seperti apa, sehingga ketika anak saya itu misalnya diminta mandi, tidak mandi itu, kemudian bapaknya, suami saya kan bilang ini, Gatot, dia itu jalan sambil dodok itu siram, langsung siram. Kalau dia lain itu suka. Jadi ini kenapa kemudian ketika kemarin sore Pak saya didahului, meskipun suratnya itu sudah tanggal 3 kalau nggak salah, tanggalnya tanggal 3, tapi baru kemarin sore karena saya juga baru tugas di luar kota, kurang kemarin sore habis maghrib papa menjelang misa itu, kemudian saya diingatkan ibu gini. Saya sebetulnya senang banget ini Pak, sampai saya nggak tidur sama tiduran ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa buat saya. Rasanya saya pengen ngajak anak saya baru itu ke sini. Beneran. Saya itu kalau pengen nonton wayang uwong itu kemudian sama bapak saya diantar ke Klaten gitu, di gedung. Dulu ada namanya Cipto Kabda. Zaman saya Pak, ada panggungnya itu, kita kalau masuk bayar kayak gitu. Nah pasti nonton dari A sampai Z kalau mau nonton wayang. Atau kemudian kalau misalnya wayang kulit itu tidak boleh saya nonton sendiri, mesti harus didampingi. Ternyata itu tuh sesuatu yang luar biasa. Nah, saya ingin matur hari ini saya kebetulan kok diminta untuk berbicara tentang karawitan dan
karakter dan apa itu? Nilai kehidupan. Luar biasa ya. Karawitan dan nilai kehidupan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tardiman. Ini pendahuluan saya seperti itu. Saya tambahin itu. Mbak sudah nggih sayanya. Nggih, karawitan itu adalah seni musik tradisional Indonesia yang mengandung nilai budaya dan filosofi yang sangat mendalam. Saya itu penggemarnya Seno. Jadi saya mengelola sebuah rumah sakit. Saya praktek sebagai bidan. Saya mulai dari saya hanya 2 tempat tidur, bagian dari kekayaan saya. 2 tempat tidur sudah saya praktek sebagai bidan, kemudian akhirnya sekarang jadi rumah sakit, namanya Rumah Sakit Sakinah Idaman. Tipe C, rumah sakit umum. Nah, setiap kami ulang tahun itu kami pasti ngadili Pak Seno Pulo. Karena suami saya itu penggemar wayang dan anak barep saya itu luar biasa. Mungkin dia kalau boleh itu dia pengennya jadi dalang gitu. Luar biasa. Karena wayang itu kan tuntunan, tontonan dan tatanan. Betul tidak? Luar biasa itu. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Mesti harus ada karawitan yang terdiri dari gamelannya, penabuhnya, atau namanya Yogo, kemudian ada paranggononya, ada dalamnya, ada ya satu tim itu sangat luar biasa yang saiyek saeko proyo gitu ya, saiyek saeko proyo mesti harus satu bahasa banget ini gitu. Nah, jadi saya mungkin tidak lebih paham dari panjenengan, tapi saya mencoba untuk mengerti karena ya saya sangat tertarik sebetulnya gitu. Nah, tadi ini Sarasehan ini juga diselenggarakan. Saya senada dengan Pak Tardiman tadi bahwa karawitan dan budaya Jawa itu hari ini gitu, hanya menjadi gambar dalam figura yang mewah. Memang mewah, luar biasa. Gak setiap orang bisa, gak gampang loh jadi Yogo, betul gak? Gak gampang juga jadi Margono. Kalau nyanyi setiap orang kayaknya bisa, gitu. Gampang banget. Ini tidak gampang, gitu. Tetapi nilai-nilai luhurnya itu tidak lagi dijadikan pedoman hidup sehari-hari sehingga muncul pertanyaan kritis. Mampukah karawitan bertahan dan menggaungkan kembali filosofinya di tengah arus modernitas, ataukah ia hanya akan menjadi warisan yang dipandang tanpa pernah difahami, yang diagung-agungkan seperti saya mengagung-agungkan karawitan dan teman-temannya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal sebetulnya ada kita mestinya bersama-sama berbuat sesuatu. Maka dimulai hari ini ada Sarasya. Kita nanti akan satu kata itu, satu derap langkah gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemunduran ini memiliki kaitan langsung dengan tergerusnya nilai dasar bangsa yang terangkum dalam Pancasila. Ketika bicara nilai kehidupan, karena waktunya juga nggak banyak Pak, saya langsung mikirnya nilai kehidupan itu falsafah bangsa Indonesia sebagai pedoman, sebagai dasar dari segala dasar itu kan, itu adalah Pancasila. Sehingga nilai kehidupan itu ya sudah Pancasila itu loh gitu. Yang sebetulnya kalau itu kan Pancasila itu kan gotong royong gitu kan, tepo seliro, iso rumongso orang rumongso iso. Kira-kira seperti itu. Ajarannya seperti itu. Memanusiakan manusia, jadi manusia itu dipandang seutuhnya. Panjenengan ingin perso, sekarang kenapa kemudian merasa kita itu sudah mundur? Sekarang ini manusia loh, dipotong-potong seolah-olah ini saya saja, kita saja. Kalau misalnya saya juga tidak lele, karena dulu saya bisa kalau lele banyak sebelum jadi rumah sakit itu Pak,
itu kolam lele, kolam gurame itu saya tuh jadi tidak doyan lele, tidak doyan gurame. Rasanya kasihan kalau dimakan. Kok nggak tega ya saya? Nah, tapi sekarang itu orang bisa memotong-motong istrinya, bahkan anaknya, bahkan yang sangat dicintai itu Pak, istrinya itu hanya dicintai istrinya, itu yang luar biasa. Jadi ini kalau kita kaitkan dengan Pancasila, ternyata ancaman terhadap sila pertama itu sudah terjadi sekarang. Kerawitan khususnya dalam konteks Jawa syarat dengan simbol dan ritual spiritual. Betul, itu betul-betul syaratnya yang mencerminkan ketakwaan dan toleransi terhadap berbagai latar belakang keyakinan di antara para pelakunya. Apa ada Pak dalam ngomong agama? Gak ada kan? Yang dilihat ya kita itu semua orang-orang yang harus apa? Menurut ini Pak Dalam ini orang-orang yang harus ditunjukkan ini loh ada tatanan yang harus kita ikuti gitu. Ini loh tontonan yang membuat kita jadi seger. Ini loh tuntunan yang menjadi kita dari tidak ngerti menjadi ngerti. Ini kan agama ini yang tidak membeda-bedakan siapapun penontonnya. Ada beda-beda, meskipun itu sedang dagel misalnya, tapi itu luar biasa ya. Kemudian kerawitan itu rentan menghadapi stigma atau vonis buruk dari nilai-nilai baru yang bersifat dogmatis, eksklusif sekarang ini luar biasanya. Ini dapat menggerus penghormatan terhadap warisan budaya yang dianggap berbeda atau tidak sesuai dalam tanda petik lagi. Laginya disembunyikan. Sudah tidak zamannya begitu. Sehingga ini secara tidak langsung itu bisa merusak semangat kebersamaan dan toleransi berkeyakinan yang merupakan inti dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita itu ada, kita itu sama di hadapan yang Maha Kuasa, kecuali tingkat ketakwaannya. Siapapun kita, mau cantik, mau jelek, mau kaya, mau miskin, gak diukur. Yang diukur seberapa nilai ketakwaannya. Nah, ini bisa tergerus, sudah tergerus bahkan. Kemudian ini juga menggerus sila kedua, yaitu kemanusiaan yang berbeda beragam. Filosofi rasa dalam karawitan itu menuntut kehalusan budi. Karawitan itu berasal dari rawit. Rawit itu lembut, halus, kecil gitu, pedes dalam tanda petik. Karena ada yang bisa sampai, saya ada di Surabaya namanya mie setan. Satu porsi itu bisa 40, makin pedes makin menggila gitu loh. Jadi kan sesuatu yang luar biasa ya. Nah ini kemudian gempuran ini budaya insan dan kekasaran interaksi di ruang digital menunjukkan tergerusnya etika dan peradaban. Saya punya waktunya berapa menit Mbak? Kalau di situ 30 menit ya. Saya hanya ada 20. Saya baca saya pernah jadi guru lama. Jadi kira-kira kalau satu slide itu hanya 1 menit Pak. Tapi ini masalah ini luar biasa. Jadi saya tak lupa ini. Nanti bisa lebih ini. Oke. Nah, kemudian ancaman terhadap sila ketiga itu persatuan Indonesia dan sila kelima keadilan sosial. Karawitan secara intrinsik mengajarkan harmoni. Tadi Pak, itu tadi yang mimpin Bonan, ya enggak? Kalau ada yang salah, semua langsung mengkupi, betul enggak? Beda enggak dengan zaman sekarang? Enggak salah saja, dicari-cari kesalahannya, viral di mana-mana. Terus kemudian kita sebut hoax. Itu enggak ada di karawitan. Meskipun itu selendro ataupun pelok, tetap yang lain itu begitu salah, yang lain nutupi, jadi cara cocok dengannya. Wong yang menyampaikan Pak Kardiman itu kan saya begitu. Ternyata ya saya ya bisa
minimal anak saya ajari tentang wayang. Dia mengerti banget dan hasilnya luar biasa. Saya harus berterima kasih pada Yang Maha Kuasa gitu. Kemudian ketika nilai itu luntur karena individualisme dan budaya kompetisi yang berlebihan, yang terancam adalah semangat persatuan dan solidaritas. Bedakan dengan karawitan. Tetapi ketika satu salah, semua nutupi. Sampai nggak ada yang tahu bahwa itu tadi terjadi kesalahan. Coba bandingkan sekarang. Anak main game nih, main sendiri. Jadi pokoknya dia menang. Kan begitu. Jadi ketika dia harus menang, maka ya diinjak, diburu, di apa sampai kemudian dia menang. Jadi di situ ya. Nah kemudian ancaman terhadap sila yang keempat, kerakyatan. Karawitan itu memerlukan musyawarah antar penabur dan tunduk pada irama kendang. Ya kan? Kita itu kalau saya nonton wayang itu apa ya, kalau belum itu kan jurumnya sakare yang kendang kan, itu enggak? Yang ininya udah mau apa? Wes siap-siap mau jubel itu, oh ternyata kendangnya enggak kendang-kendang juga gitu. Luar biasa ya. Dan dia menurut juga kan, termasuk yang lain itu. Jadi luar biasa ya. Kemudian dalam kehidupan nyata, kemunduran pemahaman karawitan tercermin dalam hilangnya kesabaran untuk bermusyawarah. Digantikan dengan reaksi instan dan upaya memaksakan kehendak yang sangat bertentangan dengan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh umat jabatan. Slide-nya lompat saja kan. Ini saya mencoba, pasti pandangan jauh lebih tahu. Kalau perlu ya kita lompat saja. Tapi intinya bahwa slide-nya definisi karawitan dan asal usulnya ya, betul ya. Karawitan itu miliknya orang Jawa. Sunda itu Jawa, Bali dari Jawa. Mereka yang nabur-nabur itu orang Bali itu dari Jawa. Mereka lahir di Bali setelah orang tuanya tinggal di Bali. Kira-kira seperti itu. Nggak tahu benar apa enggak. Itu analisis saya. Nah, kemudian karawitan bukan sekedar hiburan, melainkan cerminan nilai-nilai budaya dan filosofi. Nah, ini perkembangan karawitan di Indonesia. Karawitan berkembang seiring dengan dinamika sosial dan budaya Indonesia. Awalnya sebagai musik di sana, sekarang di mana-mana dan bisa minta gratis. Saya itu kalau di lapangan Pak, saya ini satu dusun dapat satu gamelan yang mengajukan 2 orang. Keliru masuknya. Harusnya kalau ini memang dia itu menghayati tujuan kenapa dia minta gamelan. Mestinya yo nenggone sapa-sapa ki yo ora apa-apa kan begitu. Kemudian kita akan belajar bergiliran atau berbarengan atau di mix gitu. Misalnya kelompok desa dusun A di dusun B kalau perlu barengan sehingga rohnya, kornya karawitan itu ada di situ gitu. Ini tidak, Bu, saya kan yang mengajukan kemarin ternyata turunnya di sana. Saya minta lagi dong. Dong ora ya nek regane iki larang banget lho. Lek gawe iki lho angel lho. Maksudnya itu kita tidak bisa sakit gitu kan. Ini juga menurut saya itu kayak kebaikan saya. Sampai sebetulnya nggak ada loh anggaran untuk gamelan serahkan luar negeri. Tapi saking perjuangannya nanti dalam itu, akhirnya luar negeri pun kita beri gamelan. Saya tahu maksudnya beliau. Orang tidak bisa menutup mata bahwa ini miliknya Indonesia. Dalam tanda petik miliknya Jawa. Kebudayaan yang penduduk. Kamu boleh belajar, tapi kita tidak boleh kalah. Karena kita yang punya, rohnya itu ada di kita gitu.
Jadi kalau tadi Bapak bilang tadi di luar negeri itu di mana tadi Pak Diman? Yang di Jepang mungkin. Jepang Bu. Di mana Pak? Jepang Ya. Yang luar biasa ya Pak untuk pengobatan ya. Nah ini luar biasa nih. Ya mestinya seperti itu. Nah gamelan dan karantan itu beda fungsi, beda makna, tidak sama. Betul ya, panjenengan pasti sudah lebih perso. Saya tidak usah atur yang ini, karena panjenengan ini pasti semua yang berasal dari karawitan kok. Ada profesinya sebagai waradyono, ada yang pengrawit nyogo itu. Nah, jadi gamelan apa, kemudian karawitan itu, gamelan itu bagian dari karawitan gitu ya. Oke, nah karawitan itu memiliki potensi besar menjadi referensi solusi atas problema kehidupan modern. Sudah dibuktikan kan? Di Jepang, wes kesel nih golek pengobatan, akhirnya obatnya dengan gamelan. Menjadi sebuah solusi toh terhadap kesulitan-kesulitan yang seolah-olah kita sudah tidak bisa menyelesaikan lagi. Itu. Oke. Nah, dan ini juga panduan etika. Kadang kita itu, tadi Bapak saya tadi nguping, nah ini nak jenisnya melanggar etika kan? Setuju saya. Ada standar etika, ada standar prosedur operasional. Jadi kalau misalnya apa itu urutannya, misalnya mungkin kalau SPO-nya masih jalan, karena nggak bisa jadi gamelan yang misalnya sedang perang misalnya, sedang perang kan nabungnya beda, bonang nabung seperti apa, kayak tadi ketika bonang nabung geder berhenti gitu kan nggak bisa semau-maunya ini. Nah jadi ini ada etikanya, ada SPO-nya, standar prosedur operasional yang mulai harus bonang dulu misalnya, ini nggak bisa dilanggar ini, betul nggak? Nah tanpa kita sadari kita harus manut dan melaksanakan dengan baik. Kalau tidak gajah mau mengiringi Sinom Parijoto misalnya, ya urutannya harus seperti itu. Ketika ada yang salah saja langsung ditutup supaya kemudian Sinom Parijotonya itu muncul meskipun tadi ada yang salah gitu. Nah, kemudian kalau dikaitkan, kita sudah bicara karakter itu apa, nilai kehidupan itu apa, yang tadi saya mohon karena waktunya nggak banyak, saya ambil saja Pancasila. Waktu saya mau diangkat jadi pegawai, saya itu ikut P4 namanya. Kemudian kebetulan anak baru saya Pak Bayang itu mewakili DIY maju tingkat nasional, waktu itu cerdas, cermat, P4. Karena ternyata wayang itu sudah sangat menjiwai, sehingga ya dia nggak amal kayak P4 itu kayak di kalau itu adu cepat itu kan ada berapa, mungkin yang mudah-mudahan belum ngerti ya, atau kan anak saya sekarang itu umurnya 46, anak saya baru itu, jadi dia pernah maju cerdas cermat P4 itu sampai mewakili DIY juara nasional lah waktu itu. Menurut saya ini karena pendalamannya ketika dia baca Mahabharata, Ramayana, jadi gampang banget mengkaitkan itu. Sehingga tadi malam saya dari bingung-bingung apa Pancasila itu sangat terkait, luar biasa. Ini saya tidak sedang pamer nih Bapak Ibu, saya itu sedang berbagi nikmat, sedang menyampaikan kepada panjenengan betapa adiluhungnya, sehingga itu nanti di akhir saya akan matur itu nilai kebersamaan dan gotong royong, betul nggak? Karawitan itu harus bersama dan gotong royong. Buktinya kalau ada yang salah ditutupi. Nah, gue itu bareng. Misalnya sama-sama saron atau bol yang banyak itu apa? Yang jajar-jajar depan itu. Tong 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 itu loh. Apa namanya? Nah,
Bonan itu kan banyak kan, tapi kan mereka kan bareng semua tuh. Unine podo, betul nggak? Kan nggak ada, aku tak istirahat dulu, Bonan kedua, kan nggak ada. Meskipun dia mungkin sudah ngantuk gitu, begitu ini akan wayangnya sudah, padalannya sudah prok-prok itu langsung angkat gitu. Tangan yang satu kiri, tangan yang prok-prok gitu kan. Nah, luar biasa. Ya. Jadi ada nilai kebersamaan. Nggak bisa sendiri. Misalnya, mohon maaf ya, saya tidak sedang pandangan. Saya justru sedang ingin mengangkat. Ada nggak sih orang gentil sendiri itu? Ada. Di sebuah rumah saya itu ada gentil sendiri. Bagus juga. Tapi apakah seindah ketika semua kamu? Nah, dia tidak bisa menceritakan ini sedang perang atau oh ini sedang jatuh cinta. Kan beda nih. Ngerawetnya kalau wah ini sedang karose gitu kan. Beda banget kan tabuhannya, gaya nabungnya, gayanya Pak Niyoko. Ketoknya Bu Niyoko ramo gitu. Kan beda banget nih. Luar biasa ya. Setiap anggota orkes karawitan itu saling bergantung dan bekerja sama, menggambarkan pentingnya sinergi dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan produktif. Sekarang kalau nih, ini bass, ini gitar, ini apa, ada nggak aturan mainnya? Nanti kamu ya yang nomor satu, saya nggak yakin. Nah, pelajaran moral dalam lirik dan lakon, lirik lagu, tadi saya udah atur. Beda loh, kalau sedang penarinya sedang karose, kan beda nih tabuhannya. Beda juga ketika sudah tantangan, betul gak tuh? Ini misalnya kalau penonton mungkin nggak ya, mungkin Arjuno itu sedang nantang atau Anoman sedang nantang itu kan beda lagi gamelannya. Betul Ibu Anggono ya. Sindananya beda juga Bu. Ya, itu yang luar biasa. Nah, ini kan luar biasa ya. Sebetulnya ini mengandung pesan yang universal. Maksudnya orang sah dikandani gitu. Nggak usah dikasih tahu ini sedang berkasih-kasihan loh. Begitu kita dengar gamelannya itu, wah ini sedang berkasih-kasihan. Kan banyak orang luar yang nonton. Oh ini sedang nantang gitu. Aku dengan segala kebudayaan saya, meskipun nggak ngerti bahasanya. Begitu gamelannya, kemudian Ibu Waranggono mengucapkan lagu-lagunya itu tuh orang jadi paham. Oh ini sedang nantang gitu ya. Kan tidak seperti sekarang duduk langsung bluk gitu ya. Wong pira ora peduli gitu kan. Nah kalau wayang itu kan pakai tata krama. Mau perang itu kan pakai tata krama, takon-takonan sik jenenge sapa main ndi. Bahkan nek burung nyauri lho kok wong ditakoni kok ganti takon gitu loh. Dan kayaknya tuh juga berlaku terus meskipun wayang sekarang itu lebih banyak dagelani, tapi dagelani itu tetap isinya tontonan, tuntunan, dan tatanan. Artinya dia tidak pernah keluar dari tangan. Maksudnya apa? Gak ada tuh Cakil menang sama Permadi, kan gak ada. Pakemnya itu ya kalau Janoko itu menang sama Cakil, gak boleh dong Cakil menang dari Janoko. Bagaimanapun cara memainkannya, tapi intinya itu habis siapa? Oh, sudah hampir selesai. Jadi artinya apa? Ini karawitan itu toleransi dan saling menghargai. Cocok deh. Dari yang saya sampaikan dengan periksa kan, kalau ternyata apalagi dengan lakoni, terus kemudian dengan ternyata sing tak lakoni saiki dibiji loh sama masyarakat, seperti itu kandungannya. Nah, kesimpulannya karawitan itu bukan hanya seni musik.
Sudah ya Mbak? Tetapi juga sumber nilai kehidupan yang mendalam. Mendalam maksudnya masuk ke balung sumsum kita, ikut beredar di dalam seluruh darah kita. Sebetulnya seperti itu. Pertanyaannya, apakah itu masih ada gitu? Betulkah itu tergerus? Ya, kalau menurut saya. Melalui karakter nilai kebersamaan, moralitas, karakter ditanamkan secara efektif, memperkuat budaya dan identitas masyarakat. Pelestarian karakter sangat penting untuk jaga warisan budaya dan mendukung pembangunan karakter generasi masa depan. Sekarang ini saya sedang diminta jadi narasumber pembangunan karakter. Harusnya pembangunan karakter itu sejak kita, kalau saya ini karena saya muda. Jadi saya selalu menyampaikan bukan mengajarkan. Meskipun peran saya itu saya bisa jadi guru, pendidik, kemudian saya bisa jadi pelaksana, pelayan, saya bisa jadi pengelola, saya bisa jadi pemimpin. Pendidik itu siapa muridnya? Pasien-pasien saya itu murid-murid saya. Meskipun mungkin ada profesor loh sama saya. Masuk ada, kok gak percaya? Ada loh. Masuk profesor pasien itu dan iya, gitu. Tapi dalam hal ini saya bukan menggurui, tapi yuk kita bersama-sama membangun karakter cucu kita, kan Pak Profesor pun mengantarkan anaknya. Yuk kenapa? Karena profesornya itu seumuran saya, bahkan belum ngajar pada saya gitu. Nah, jadi jika karawitan, kesimpulannya ya, jika karawitan itu hanya menjadi artefak yang dikagumi tanpa dipahami, saya takkan takut. Tapi insya Allah meskipun saya tidak bisa melakukan menjadi penanggung misalnya, pengerawat nggak bisa, tapi saya ngerti lah insya Allah seperti itu. Kita tidak hanya kehilangan warisan seni, tetapi juga kehilangan salah satu fondasi budaya yang membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, merevitalisasi karawitan adalah upaya mendesak. Ini mendesak loh. Siapa yang tugas utama? Mesti panjenengan. Kayak saya, aku mikir anak saya jadi dokter. Kenapa? Buah tidak akan jatuh dari pohonnya, kecuali kalau buahnya kita biarkan digondol-condol. Betul nggak? Kita sebagai pohon harus menjaga dong buah-buah kita supaya bisa dipanen, matang pohon, masak pohon, kemudian dimakan bareng-bareng, nggak dimakan sendiri, sehingga sudah bermanfaat buat orang banyak. Jadi tugas siapa ini? Tugas kita semua yang kita mengaku bahwa karawitan itu miliknya Indonesia. Bagian saya, termasuk hari ini, saya sedang berusaha membersamai panjenengan untuk menjaga supaya buah kita nggak jatuh jauh dari pohon. Buahnya yang jatuh, buah yang matang, yang harus lebih enak dari ketika kita jatuh. Artinya apa? Stratifikasinya meningkat, stratifikasi dari semua bidang harus meningkat. Jadi tugas kita, setiap kita, bukan hanya panjenengan, setiap kita bangsa Indonesia. Menurut saya seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang salah, saya sedang belajar karena memang itu bukan bidang saya, tetapi saya cinta terhadap karawitan dan teman-teman. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Wasenaton. Kayaknya masuk ini, beliau ini wakil rakyat, legislator, orang yang sekedar memperhatikan tapi juga memang merasa karena beberapa poin yang tadi kita tangkap bareng bahwa sebetulnya
seni karawitan. Satu sisi mungkin secara seni pertunjukan perkembangannya luar biasa, banyak karya-karya hebat, banyak karya-karya baru, kreativitas yang kemudian sangat berkembang di dunia seni karawitan. Ini di lain sisi ternyata juga value atau nilai budayanya juga ada unsur kemerosotannya, seperti yang itu sampaikan tadi, yang hal-hal yang menjadi romantisme beliau pada saat itu, bagaimana seni budaya ini menjadi betul-betul bagian dari kehidupan orang yang sekedar dinikmati sebagai tontonan pertunjukan saja, tapi juga ada nilai-nilai besar. Saya ingin rodo orang, lalu dikaitkan dengan Pancasila, sing moral bangsa ini merosot itu salah si jilin mergo dora kenal karo seni karawitan, luar biasa sekali. Dan ini juga saya kira kok iso ini gitu, apakah persoalan hanya kita sebagai pelaku seni saja atau juga mohon maaf stakeholdernya juga itu, saya kira stakeholdernya dengan kebijakan-kebijakan, dengan program-program publiknya gitu. Saya kira ini harus menjadi gerakan bersama sih, gerakan bersama bagaimana para pelaku ini juga terdorong untuk kembali menggiatkan, memposisikan seni karawitan pada posisi yang punya kekuatan kultural yang sungguh mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tentu kebijakannya yang juga harus hadir di situ. Saya kira ini akan bersama-sama sehingga antara stakeholder dan pelaku seni ini sebenarnya adalah sama, equal, gitu, sejajar untuk menumbuhkan kembali paling tidak dalam konteks kecil seni karawitan. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan Ibu Sri Muslimatul. Tadi saya diingatkan oleh beliau sebenarnya, karena di awal tadi saya orang memberi batasan durasi. Ini habis ngobrol itu tidak bisa singkat kan, apalagi nanti beliau berdua ini Pak. Ini, tapi sebelum beliau berdua menyampaikan pantikannya, pemikirannya tentang dunia seni karawitan, kita sepakati berapa menit supaya kita punya waktu untuk berdiskusi. Semua bisa banyak ngendiko gitu. Pak Mur. Tapi yang penting karena saya itu pemantik, jadi saya lebih banyak untuk memberikan kesempatan waktu untuk tanya jawab. Siap. 15 menit cekap. Cekap. Pak Tapis 15 menit Nikos kebetulan pas jam 2, jadi nanti kita akan bisa memulai diskusi pukul 2:30. Yang penting langsung saja, monggo kita sambut dengan gending. Boten sakit wonten gending pun Pak. Jadi tepuk tangan saja untuk Pak Muradi. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bojone saudara Allah Subhanahu wa taala yang sampun paring kanikmatan dumateng kula panjenengan sedaya sehingga saged sami rawuh ing papan iki kanthi ing sami kula boten wonten. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dados titah Allah ingkang tansah pikantuk indah. Amin. Yang jamin. Belum kami bosok jami. Ini mangke dan ini nggak perlu salah minta aja. Ya terus kula menika wau dipun pasrahi kados mantik panjenengan. Kula menika dados tiyang petualangan menika didalah bidang kesenian. Ini sekolah 44 prakawin jadi pegawai yo pindah-pindah, omah yo mutak barang, terus petualangan penuh. Ini dari petualangan niko ternyata itu banyak hal yang kita dapat, terutama di bidang seni.
Pulau niku saking sekolah teknik bangunan gedung arsitektur itu pindah datang seni rupa, langsung pindah datang SMKI, Lumen Konri yang joget karo labuh kaliane, langsung wonten iki seni rupa sekolah. Kemudian saat niku belajar sekolah. Langsung nyambut damel ya pindah-pindah, pindah kesenian, kambil, wonten Dirjen Kebudayaan, pusat Direktorat Pengembangan Kesenian, langsung wonten SMP dan guru SD di Samunate, guru SMP Samunate, guru SMA Indonesia S1 terakhir, terus petualangan. Nyambut damel diingatkan yang sampai ini pun jadi malam kelarang ya tahu. Pada saat itu sah-sah saja. Cara ini bidang berkesenian, makluran gamelan di Samunate, musik padu. Pementasan yang ada, pentas yang gini baru, nabui kedokteran yang baru, nabui wayang yang ada, kebetulan. Mengajar, tiang kesan itu, kalian Gusti Allah, oleh Allah itu diberikan anugerah yang dinamakan rasa indah. Terus tiang kesan itu sebenarnya diberikan paringi anugerah Allah yang namanya rasa indah, dipunyai oleh semua manusia. Makanya manusia menyukai keindahan. Contoh ibu, yang tumbas baju, orang beli baju di pasar itu tidak mungkin baju yang dibeli langsung diambil, langsung dibayar, langsung dibawa pulang. Tidak mungkin. Mesti baju yang akan dibeli itu pegang dulu, diambil dulu, dilihat, diamati, piye motif ragamnya sih, piye warna ini, piye model potong ini, kisah kurang terima, dibuka, kakek tengok nama, ngilo, pantas orang. Ini semua pertimbangan rasa indah manusia yang dianugerahkan oleh Allah. Terus kalau ada orang yang mengatakan ayo belajar gamelan, aku bakat, ada yang maksudnya kau ajar yo orang bakat, aku yang kesenian. Nah ini suatu sikap yang sebetulnya kurang tepat, karena bakat itu dibarengi dengan minat ya. Jadi bedanya bakat dengan minat, kalau orang yang berbakat dengan minat itu perbedaannya hanya masalah waktu. Sama-sama belajar, kalau orang yang berbakat itu temponya lebih cepat. Tapi yang berminat bisa, tidak secepat orang yang berbakat, tapi bisa. Tidak seperti tadi yang saya katakan, aku orang berbakat, orang iso. Jadi ini aliran optimis ya. Jadi mesti iso. Orang mungkin orang iso mau barang ketok. Pertama, dilandasi rasa indah. Kedua, kalau ada minat itu mesti bisa. Nah, saya punya catatan. Karena manusia itu punya rasa indah, maka juga menyukai keindahan. Nah, keindahan itu ada dua macam. Keindahan alam ciptaan Tuhan dan keindahan buatan karya manusia. Karena orang itu suka keindahan, maka dia juga menikmati keindahan. Misalnya orang piknik ke pegunungan, ke lautan, ke pedesaan, itu menyaksikan, menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Lalu menikmati keindahan buatan itu seperti kita pada karya seni, menikmati lukisan, menikmati uyon-uyon, menikmati seripi, itu keindahan buatan manusia.
yang bisa dinikmati. Karena manusia itu punya rasa indah, senang keindahan, maka juga bisa menikmati keindahan. Apakah itu ciptaan Tuhan, apakah itu karya manusia. Hanya bedanya kalau seperti kita melihat lukisan, itu kita melihatnya tidak dengan mata telanjang. Biasanya kalau apalagi karya-karya yang baru, itu melihatnya dengan mata hati. Nah, kita terpikir ya. Dengan mata hati melihat lukisan itu bukan mata telanjang. Nek perlu lukisannya Pak Afandi, Pak Amir Yahya kayak gitu tuh. Kalau dilihat dari mata telanjang, aneh. Kok garis-garis palang-palang. Tapi kalau kita lihat dengan mata hati, kita mesti merasakan itu maknanya seperti itu. Jadi keindahan itu bisa dinikmati dengan mata hati. Nah, itu. Sekarang karawita. Karawita tadi sudah disampaikan oleh Bu Musyawarah. Itu karya seni tradisional. Karya musik tradisional yang telah berkembang dan disukai masyarakat secara dan nah ini masih ada tambahan kebanggaan kita bahwa seni karawita kita ini suatu karya bangsa ini yang sudah diakui di dunia, karena buktinya karya karawita kita ini banyak orang mancanegara yang pada datang ke Indonesia hanya untuk belajar karawita, sampai bahkan mengambil guru dari Indonesia ini dibawa ke negaranya untuk mengajar karawita. Itu kan begitu besarnya perhatian orang luar negeri terhadap karya bangsa kita ini. Itu seni karawita. Di Pakualaman itu ada abdi dalam yang bernama Cokrolasito, itu ahli karawita. Itu dipanggil ke Amerika untuk mengajar di sana sampai bertahun-tahun. Kan suatu kebanggaan bahwa karya bangsa kita dihargai. Sampai nama beliau Cokrolasito itu dijadikan salah satu nama bintang di gugusan Andromeda oleh NASA, diabadikan jadi nama sebuah bintang, namanya bintang Cokrolasito. Jadi kita punya kebanggaan seperti itu. Karawita sudah mempunyai, dan sekarang ini di berbagai negara itu hampir banyak yang punya gamelan. Saya ke negeri Belanda, di sana ketemu gamelan. Saya di Swiss ketemu gamelan. Saya di Jerman ketemu gamelan. Sampai di Prancis saja saya ketemu gamelan. Eropa ya? Belum di Amerika itu sampai berapa pangkon banyak sekali. Nah, karawita ini kan tergolong sementara ini pemahaman orang sing jenenge gamelan uyon-uyon sebagai hiburan, untuk menghibur. Tapi sesungguhnya tidak sekedar hiburan. Maka saya bilang sama Bapak Dimas, jadi ini yang akan saya sampaikan ini kita kesananya memperhatikan bahwa karawita ini tidak hanya sekedar hiburan, tapi di balik itu ada makna-makna tertentu dari gamelan karawita ini yang lebih banyak bermanfaat untuk kehidupan. Dari segi karawitanya itu seni itu sudah banyak. Misalnya karawitan untuk mengiringi tari, karawitan untuk mengiringi drama, karawitan untuk mengiringi teater, film, drama, wayang. Saya itu pernah kok langganan Taman Budaya ini pada waktu tahun 70-an, langganan
setiap ada FKY, saya itu dipasrai kon nabung gamelan ning mengiringi orang maca geguritan puisi Jawa itu, dan itu tidak mesti harus gamelan lengkap. Misalnya orang baru gurit itu lalu diiringi gambar mirip kan? Orang kudu gamelan konteks, yang penting kan suasananya, ya. Suasana orang baca puisi Jawa itu gurit diiringi gambar rebab tapi suasananya menunjang atau membantu bacaan itu supaya sampai bisa dinikmati, dirasakan oleh pendengarnya. Itu baru yang satu untuk keseniannya saja. Tapi manfaat yang lain itu masih banyak. Kalau saya bacakan semua nanti waktunya minimal ya tidak banyak. Tapi gini aja ya, untuk mancing aja ya. Jadi banyak sebetulnya. Misalnya Karawitan mendukung atau mendidik etika. Jadi orang nabung gamelan itu di situ sekalian mengingatkan bahwa itu tuh mengajari etika. Karena apa? Gamelan di sini sebagai simbol. Simbol yang maknanya adalah mengingatkan manusia pada hal-hal yang berhubungan dengan etika. Simbol. Karena begini ya, orang dulu, orang Jawa ini kaya dengan simbol. Jadi apapun yang disampaikan oleh orang Jawa itu zaman dulu itu tidak kok langsung mengenai apa yang disampaikan, itu melalui yang dinamakan simbol. Contohnya, orang masuk di kawasan tertentu yang harus berkelakuan baik, itu kok tidak lalu dikasih tulisan harus berkelakuan baik dah. Ono mau jogong ya kalau enggak gitu. Tapi di sini dikasihkan simbol, yaitu nanam pohon kecil, sawo kecil di depan. Pohon sawo kecil ini adalah maknanya dari kata sawo becik, sarwo becik, itu simbol. Jadi orang kalau masuk di kawasan di situ ada pohon sawo becik, itu mengingatkan bahwa kita di situ harus berkelakuan yang sarwo becik, sebab baik. Itu simbol. Dan di Jawa itu banyak sekali simbol-simbol. Karena apa? Mengutarakan sesuatu, mengingatkan, apa, mengajari dan sebagainya itu semua dilakukan dengan simbol. Itu tidak menyakitkan hati orang yang dituju, dan itu bersifat halus. Beda. Nek ngilingi wong, hei, orang ngono, itu beda dengan di situ dikasih simbol. So itu ada larangan. Kue ojo ligui batal, ini lambat juga. Oh batal ini tidak wudunan ini rakadun, batal kok marai wudunan rakadun. Tapi kita dengan simbol itu kita diingatkan bahwa itu batal itu untuk meletakkan sirah. Orang pantas ketika itu sirik kok. Sirik kalau oh jenenge ya bilang tidak pantas. Simbol, makanya di Karawitan itu banyak sekali simbol-simbol itu. Termasuk tadi simbol yang mengingatkan pada masalah etika. Misalnya, wong jago manten, di situ disuguh karawitan lengkap. Ini sing bagian ngadeni panganan itu diterke mrono sak piringe, sak joge, sak wonge kerawitane do mangane kuno. Ini kan tidak pantas. Tamu di rumah, ini kerawitan wis bagul mangan. Ya etika. Nah, lebih bagus sebelum naik ke gamelan itu makan dulu sakwarge, nah nanti baru naik ke gamelan. Tidak usah makan di tempat gamelan karena itu tempat gamelan ora pantes dienggo mangan. Sing pantes dienggo mangan ruang makan. Etika.
Terus berbunyi gamelan itu orang ngadeg nyunyuk turun ya. Saat durungnya berbunyi gamelan itu linggo, sing nek keraton nganggo lagu, yo, ada peralatan. Itu etika. Cara nabung, ya. Cuma ada. Jadi kerawitan itu kompleks sekali. Di situ ada mengajarkan etika juga. Salah satunya, dan masih banyak lagi. Karena ini waktunya tidak banyak, tak cukup sejiwa. Tapi yang penting kita tahu kerawitan seperti itu, dan itu kita juga memikirkan dari pembinaan dan pengembangannya. Pembinaan jelas kerawitan supaya lestari diajarkan secara tradisional supaya tidak hilang karakternya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa kerawitan itu bisa dikembangkan dari segi kreativitasnya. Karena Allah menciptakan manusia itu disangoni tadi dianugerahkan rasa indah, yang satu diberikan anugerah yang namanya kreativitas. Itu tidak boleh tidak. Manusia punya gagasan, punya ide. Nah, di situ kerawitan juga termasuk di situ. Kreativitas mesti harus juga dilakukan di situ. Itu pengembangannya. Maka banyak yang membuat gending-gending kreasi baru dari yang mulai sederhana sampai yang ekstrim. Contohnya gending-gending kreasi, tapi pembukaan tadi sudah disampaikan, gendingnya Pak Nanto Sabdo itu sudah kreasi. Karangannya Pak Nanto Sabdo, dan di Jogja juga karangannya Pak Sokroso itu juga banyak yang sifatnya kreasi. Misalnya bahasanya ada bahasa Indonesia, ya. Lalu bahasanya di cerita-cerita tertentu yang tidak pada biasanya dalam nama-nama gending, pangkur dan sebagainya, tidak karangan sendiri. Itu ciptaan-ciptaan, itu kreativitas manusia penggunanya di dalam kehidupan. Nah, kalau sudah di situ berkembang, yang ekstrim ada juga gamelan dibuat yang ekstrim. Nah, itu banyak anak muda-muda sekarang kreasi membuat gending-gending itu iratan itu tekniknya macam-macam. Yang ekstrim lagi, tapi catatannya satu, kalau membuat kreativitas dalam gamelan, ojo merusak gamelan. Ini yang sering tidak terkontrol. Sing jenenge gong, ini nek jenenge dikek neker, ditabu, wah itu nganggo penak, wah ini bunyi baru ini ada kreativitas kok sah. Ini gawin rusak orang. Nah ini catatan. Gua ditutup nganggo kayu sing tanpa lemek. Dua rumus barangnya eksen, bagus. Ini yuk berdet. Nah, rusak itu. Guna dikasih gelang-gelang ini. Nek ditutup biasa minum, biasa dikei gelang ini. Tur. Wah menemukan bunyi baru. Ini gunanya didelok sih. Kenapa mau berdatona? Yang ekstrim begitu, yaitu sah-sah saja, asal tidak merugikan itu. Jadi pembinaan klasiknya kita pelihara, pengembangannya kita kembangkan sesuai dengan. Tapi yang satu kreatif seperti apapun, tapi kita tidak kehilangan rohnya. Paham betul roh. Nah iki garapan Jawa kok, roh Jawane aja hilang. Tidak hilang. Jadi tetap nuansa Jawanya masih bisa dirasakan, senajan secara teknik juga bermacam-macam bentuk. Nah yang terakhir, nah itu kita masih mikir untuk generasi. Kita bisa berkarya segala macam. Justru piye terhadap orang-orang yang di bawah saya. Apa ya sih tadi disinggung oleh piye untuk generasi menarik generasi. Nah,
Kalau saya itu justru regenerasi itu dimulai dari sejak dini, yaitu mulai dari anak yang masih murni, masih bening, mikir cepet, bocah. Seperti saya itu mikirnya wis perno-perno, mikir bojo, mikir anak, mikir duit, mikir bojo, mikir utang. Tapi kalau murni, anak-anak masih murni, itu mudah sekali menerima. Itu berbeda ini. Kalau sing jenenge dari TK itu, guru TK itu ngomong, guru SD itu mengarahkan, menunjukkan, untuk ke. Nah, guru SMP itu paling tepat anak diberikan ilmu, karena itu masa adolescent itu masa perkembangan umur 13 tahun, tepat-tepatnya menerima sesuatu. Nah, kalau guru SMA, SMA itu sudah dibukakan untuk berpendapat. Jadi kata SMA itu sudah waktunya berpendapat. Nah, masa mahasiswa itu rasa dulu sih, boleh itu sakar pucarane dosen ngomong kan. Nah, saya ngajar di apa dulu, jadi dosen tidak tekan. Aku mindomen literatur boleh seperti yang ujian ini apa? Jadi dosen ini kan. Guru TK ngomong betul. Nek muridnya orang sing madrasah sing kecil yo. Orang sing ngompol yo kayak ini guru TK. Nek guru SD itu duduk dunungke. Oke jenenge iki, kan iki. Nah, kalau iki banyak kok jorono, nah itu guru SD. Nah, nek guru SMP itu baru kita menyiapkan orang betul, memberikan sebanyak-banyaknya ilmunya. Ya tentu saja sesuai dengan umurnya ya. Kalau SMA itu kita pancing untuk sudah bisa berpendapat, artinya punya pikiran, menggairahkan pemikiran. Ya cari wani ngomong wani ya itu. Nah, jadi kalau saya dari masa regenerasi kita titik beratkan mulai dari anak-anak, dan sekarang itu sudah banyak orang-orang yang berusaha untuk mengajak anak-anak untuk mulai belajar kesenian. Contohnya di sini ada Pak Pardiman. Pak Pardiman di rumahnya punya sanggar, mau bagi anak-anak, ya bisnis waktu pementasan saya menjual itu bisnis ini udah kedel itu nambah, kedel juga bagus. Tapi orang-orang seperti Pak Pardiman itu di Jogja ada banyak ya. Nah ini masalah. Apa bisa Jogja kan dikuasai Pak Pardiman loh? Karena mungkin ya, harus ada Pardiman yang lain yang seperti itu, dan itu nanti akan menambah warna. Kurangnya gaya Pak Pardiman itu ada gaya Mas Aldi, gaya siapa lagi? Jadi berkembang di Jogja dari anak-anak itu sendiri. Itu celengan anak-anak yang sudah berkembang nanti kan sudah makin dewasa makin itu generasi. Jadi kita tidak khawatir, tidak punah sekarang perembusan. Budaya lain itu sudah kuat sekali sini. Ketahanan nasional kita di Indonesia ini yang bisa diandalkan tinggal satu, budaya. Ketahanan nasional di bidang budaya. Ketahanan nasional yang lain yang bisa diandalkan tinggal budaya ini. Dan budaya ini luas sekali untuk hubungan dengan luar negeri. Kita itu pernah ke Eropa itu hanya dengan lukisan itu bisa menyatukan dua negara, mengakrabkan dua negara dengan satu lukisan. Iya, kita berikan lukisan pada pemimpinnya negara itu, nanti akan akrab kita dengan diplomasinya. Ini ampuhnya kesenian di sini.
Nah, ini kita punya yang kebanggaan itu kita punya. Jadi saya ini mau luar negeri wae do ngajeni kebanggaan apa budaya kita. Jadi kita bagaimana? Sing duwe awake dhewe sing duwe iki ngopeni orang gitu. Kok ngerti-ngerti nek dicaplok Malaysia ke bunga-bunga. Ya. Wis dicaplok negara lain akeh bunga-bunga. Omone karek loro diceplok apa? Loro dicaplok meneng wae. Tidak ada usaha-usaha mengembangkan, tidak ada usaha-usaha membina, untuk melestarikan tidak ada, diam aja. Bahasa dicaplok negaranya akeh bunga-bunga. Itu telat. Jadi saya sampaikan ini jadi pemikiran, memantik sih. Jadi pemikiran, mikir lagi. Ternyata kita tuh kebanggaan kita punya budaya ini harus kita lestarikan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus yang kita punya itu proses yang lebih iso. Dan ini kasus banyak orang yang keluar negeri sekolah di sana, apakah itu anak duta besar dan sebagainya. Nah, di Indonesia orang kepikir, ikut bisa juga. Setelah sampai di luar negeri, ekonomi, kok dari Indonesia ya? Oh ya, bisa kali ini, mesti. Ayo lari, umat. Akhirnya coba Bali belajar tari di Indonesia, sedelet Bali luar negeri, kepeksa. Nah itu kita terpikir banyak kasus seperti itu. Saya pernah ngajar anak-anak pejabat di luar negeri, negara ditakoni wong Indonesia bisa joget raiso. Yuk boleh les sama saya, les satu tarian. Yuk maka di Amerika kan. Nah gitu. Jadi sambung sakit saya, mengatakan ini jogetipun saya. Wah, cekal boten tuh. Cekal beda. Boten nyari sakit elek boten. Tapi beda. Nah, kalau saya punya memang belajar dari beda. Jiwa. Ini saat ini bapak ini pejabat, itu saja. Amplopnya yang begini, gue juga malah. Lanjut saya. Tepuk tangan kesehatan lagi itu mau dari pemantikannya. Ternyata seperti yang diwariskan di regenerasi itu tidak hanya seni karawitan, tidak hanya skillnya saja, bagaimana kemudian juga nilai-nilai di balik gamelannya, instrumen yang diberi nilai, gending-gendingnya dan lain sebagainya. Bahkan tadi Pak Merati juga menyampaikan bahwa ketahanan nasional ini dari budaya. Karena kok strategi ini nanti itu kita diskusikan bareng-bareng. Nanti Pak Merati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Merati. Salam singkong mau ke Mas Tabis. Terus putih ngantuk. Ini kalau sarasean diawali dengan makan siang. Ini ya. Nah meninggal. Jadi pas wayai ngendika ngantuk ya Mas Tabis. Neng monggo. Supaya Mas Tabis gak ngantuk, kita semangati dengan tepuk tangan untuk Mas Tabis. Monggo Mas Tabis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, Pak Nur, Dede sharing, nanti mohon koreksi dan mohon arahan kalau sekiranya banyak yang kurang. Jadi pun diatur ke studio ini tadi, karena kemarin tidak kangsenan, buatan kangsenan mau ngatur apa, jadi jebul kali bodoh. Sedikit mungkin agak penajaman sedikit saja terkait karena kebetulan keseharian saya di sekolah, jadi mungkin lebih banyak bersinggungan dengan anak-anak ataupun murid yang berkeinginan, entah itu keinginan dari diri pribadi mereka ataupun dari keinginan orang tua yang notabene-nya mungkin bapaknya seniman terus anaknya kudu iso nabuh
dan dipaksakan untuk mau mengetahui tentang karawitan itu sendiri. Ada 3 poin yang saya sampaikan terkait filosofis dan pembelajaran yang bisa kita dapatkan dalam karawitan maupun berkarawitan atau nabur kami itu sendiri. Yang pertama tadi Ibu sudah ngendiko bab gotong royong, dan itu memang ya itu ya pertama kali mungkin kita dapatkan sebelum. Jadi makna simbolis untuk terkait gotong royong itu betul-betul kita dapatkan di dalam berkarawitan. Memainkan gamelan memerlukan kerjasama, kolaborasi dari semua anggota ensemble atau instrumen dan pemainnya, mencerminkan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Ibu sudah menyebutkan apabila ada satu pemain instrumen yang salah, bagaimana secepat mungkin pemain yang lain menutupi dengan menutupinya tidak dengan meloho itu apa? Meloho itu dengan apa nih? Tidak dengan terus sesuatu yang tampak vulgar. Misalnya itu salah terus ditutupi ngarepin, enggak. Dengan simbol-simbol, dengan tabuhan itu sendiri. Bagaimana menutupi umpamane sindene salah sedikit apa piye carane iki sindene nanti nek dibacotke kok ketoke saya salahe saya oke. Nanti berarti si Kendang segera mengambil keputusan, oh berarti ini kudu ndak diseseke biar sindene biar untuk selamat. Nah, itu cara menyelamatkan mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi banyak penyelamatan di atas panggung yang sifatnya jadi ngamanke rombongan biar tidak terlihat salah, walaupun memang salah. Dan yang kedua, semua akan indah apabila dimainkan bersama. Tadi Ibu ngendiko nek ning sinter tok ya bisa wae, secara matematika bisa. Tapi ya karawitan memang marwahnya itu marwah untuk ensemble, satu ensemble besar. Jadi akan titik klimaksnya apabila bisa dimainkan secara bersama-sama. Kemudian aplikasi gotong royong dalam sajian karawitan itu sendiri kita sudah diberi warisan dari yang sepuh-sepuh dulu. Ada sajian siteran itu cuma 2 orang, biasanya mengsiter karo sinden. Itu kalau diibaratkan ya wong bobojoan, wong lanang dan wong wedok, wong loro rembukannya mesti gampang karena cuma berdua, mesti gampang gaduke wong saben dina ketemu. Sindene Bu nyuwun apa? Idam saya ya Mas. Nggih, cing ora masalah. Tetapi kalau hanya dengan 2 orang, saampu-ampuhe gotong royong sambatan kok ning wong loro, munggahke mulung yang mboten iso. Jadi ya plus minusnya. Kemudian naik lagi setelah siteran itu ada cokean. Cokean itu kita tambah lagi, tambah gede, tambah serendam, tambah kendang yang biasanya mau batang tok kali gonge nek riyen gong akan sing gong sebul nek Banyumasan, sini gong kemodon yang duduk itu. Nah itu tambah lagi yang tadi 2 orang ini menjadi 4 sampai 5 orang. Itu ya gambar ini bisa keluarga bapak ibu dengan anaknya yang mungkin cewek cowok, sudah banyak dinamikanya, sudah banyak masalah yang ada di dalamnya. Sindene nyuwun Mas aku jaluk gendine gambir saleh. Sitare oke,
Ini ternyata selendangnya ora apal. Aku ora apal deh Pak. Nah, terus saya ngapal apa? Pasti banyak pertimbangan. Saya kira di keluarga juga begitu memecahkan satu masalah pasti banyak rembukan antara bapak ibu dan anak. Dan kalau konteks gotong royong dengan tambahnya personil, otomatis masalah yang bisa dipecahkan akan menjadi lebih naik lagi, lebih besar. Kemudian naik lagi setelah cogean gadon sing mau siteran ning wong loro, cogean wong papat utawa wong limo, gadon mungkin bisa sampai 8 sampai 10 orang. Gadon rebabnya masuk, gambang masuk, kenonge mlebu, gonge kempule mlebu. Semakin kompleks lagi. Kalau tadi siteran kita ibaratkan satu pasangan suami istri, naik lagi ke cogean kita ibaratkan satu keluarga, kemudian gadon mungkin kita bisa kita ibaratkan satu RT atau RW atau mungkin sak Magersari. Itu semakin kompleks masalah, semakin banyak tantangan, tetapi segi positifnya nek gotong royong soyo itu oke karena semakin banyak, dan nanti endingnya di karawitan bersama satu ensemble komplit yang tentu itu menggambarkan satu wilayah satuan, entah sekupnya kelurahan atau apa yang multi kultural di dalam. Itu yang pertama terkait gotong royong. Kemudian yang kedua makna pembelajaran dalam karawitan, yang kedua menghargai perbedaan. Gamelan mengajarkan untuk saling menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi nilai kesopanan dalam kebersamaan, tidak saling mengungguli satu sama lain. Tadi sudah sempat disinggung kesopanan dari mulai masuk gamelan saja sudah dianjurkan untuk lampah duduk dan sebagainya. Buatan melangkai, kemudian dan yang lain. Kemudian setiap instrumen memiliki tingkat kesulitan masing-masing, mempunyai teknik permainan yang masing-masing. Bunang tidak bisa disamakan dengan rebab. Demung itu bisa sekeras mungkin dipukul atau ditabuh, tapi kalau rebab cara permainannya disamakan dengan demung harus keras, patah rebabnya. Jadi sini perbedaan-perbedaan yang ada dari gamelan itu sendiri, bagaimana menjadi satu kesatuan yang kompleks. Dari perbedaan itu tidak saling karena saling menghargai perbedaan di dalamnya, senggunang tidak menuntut lebih volume kepada si pengerbab. Si pengerbab sendiri juga tidak menuntut lebih kepada si pendemung karena sesuai tupoksinya masing-masing. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, filosofis dan pembelajaran dalam karawitan, menyelaraskan kehidupan, harmoni dan keseimbangan. Keselarasan dalam musik gamelan dapat dikaitkan dengan keinginan menciptakan kehidupan yang harmonis dan selaras dalam masyarakat, di mana setiap individu bekerja sama demi kebaikan bersama. Rireh rampak waratin, tidak ada yang tadi Mas Pardiman sudah nyulik di opening tadi, bagaimana menggambarkan apabila sajian gending itu disajikan dengan konteks bentuk gendingnya suran, otomatis yang keras-keras yuk gelem-gelem rebabe leren ora kabut, rebab kentir gampang sini. Tapi begitu saatnya konteksnya lirian atau uyon-uyon, di mana balungan dan kawan-kawan gantian yang lirih. Ini bukti keseimbangan yang ada di dalam gamelan, bahwa ada saatnya pendapat orang itu didengarkan, ada saatnya walaupun mengketuk arpo mengketuk niku wayahe rambangan ketuke ora ditabuh,
kurang, walaupun